hatta dan yati Allah juga bersalah doa Rumaina wa walidina wa walidikum khassa wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in amma khususan man amara hadha masjid wa man abada fihi sabiqan wa la'iqan Allah yatawassahu birrahmah wal maghfirah wa Allah yu'lina ala la ilaha illallah wa yumituna 'alaiha wa yuhaqqina bihaqaiqiha wa 'adaniyati Allah yaghfiru dhunubana wa yasfiru 'uyubana wa yakshifu dhunubana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa yaqdi jami'a hajatina ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya hissiyyah ma'nawiyyah zahirah wa batinah bi jahi nabiyina Muhammadin khairil bariyah hajat ad-dunya bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah wa nasta'jilu jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa dhabil huquqi 'alaina ajma'in an Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'inu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa adwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin salihah jami'an li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa 'ala ma nawahu salafus salih min niyyatin salihah inna Allah yudkhilu niyyatina fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim wa 'ulumana fi 'ulumihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa matalibana fi matalibihim wa nastahdiru arwahahum az-zakiyyah al-tahirah fi hadzal masjidil mubarak wa nuhdi lahum al-fatihah wa ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita berada di dalam bab doa-doa. Apa yang harus dibaca ketika berada di Safa Marwah dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah, yaitu melaksanakan sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk ziarah Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah yang sudah diulang-ulangkan lagi oleh Allah, sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini, orang tua kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang tidak akan pernah merasa puas dan kenyang dalam melakukan ibadah dan kebaikan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, al-mu'min la yashba'u minal khair hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu tidak akan pernah merasa puas dari kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang ia lakukan, sehingga puncaknya adalah orang itu mendapatkan kedudukan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk
orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada pengajian yang lalu kita sampai pada hadis, pada doa, Allahumma ja'alna nuhibbuka wa nuhibbu malaikataka wa anbiya'aka wa rusulaka wa nuhibbu ibadaka as-salihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mencintai. Artinya, tanamkanlah dalam hatiku ini adalah rasa mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nuhibbu malaikataka, cinta kepada para malaikat, wa anbiya'aka, dan cinta kepada para nabi, wa rusulaka, dan rasul-rasul, utamanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita rasa mahabbatullah, mahabbatul malaikat, dan mahabbatul anbiya wa rusul, utamanya Rasulullah SAW wa ibadahis salihin. Amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang sudah tertanam dalam hatinya rasa mahabbatullah, cinta kepada Allah, Allahumma habbibni ilaik wa habbib, ya Allah, habibni ilaik, cintakan diriku kepada Engkau. Orang kalau sudah masuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amal ibadah yang dia lakukan adalah tujuannya tidak ada duanya kecuali hanya Gusti Allah. Oleh karena itu di dalam akhir surat Al-Insyirah itu disebutkan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan farghab. Maka hendaklah engkau arahkan, engkau cintakan, engkau semangatkan, hendaknya engkau jadikan tujuan utama. Apa tujuan utama? Adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tujuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua selain Gusti Allah adalah merupakan sambilan saja dan bukan merupakan tujuan utama. Dalam segala-galanya, ketika kita ibadah, tujuan kita Allah. Ketika kita kerja pun, tujuan kita adalah Allah. Kita cari barang yang halal, kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cari sesuatu yang bisa untuk nafkahkan keluarga dan anak-anak kita, maka berarti tujuan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai patokan dan tujuan utama, maka selain Allah itu kecil. Ya. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Seorang waliyah, solihah, wali perempuan yang solihah, sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Ya, perempuan pada kita laki-laki 10 rakaat dan sudah merasa sudah masya Allah pada badannya. Ini tambah dulu aja 1000 rakaat. Ayo Rabi'ah al-Adawiyah, apakah kau ini sholat 1000 rakaat dan ingin masuk surga? Tidak. Ada apanya surga? Ya, ini kalau yang ngomong Rabi'ah, kalau kita macam-macam. Ya. Ada apanya surga? Ganti Islam berteman ngabur. Ya, ada apanya surga? Rabi'ah, apakah kamu takut masuk neraka? Tidak takut neraka. Ada apanya neraka kalau ditakuti? Karena yang saya cinta, yang saya takuti hanya Allah. Itu Rabi'ah. Ya. Terus kenapa kau lakukan sholat sunnah semalam sampai 1000 rakaat? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, jika besok datang hari kiamat, semua nabi membanggakan umatnya, maka Rasulullah akan membanggakan umatnya di hadapan para nabi dan para rasul. Beliau akan mengatakan, di antara umatku ada perempuan yang sholatnya 1000 rakaat. Maju, saya yang akan maju, dan saya menjadi wanita kebanggaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah, apa kata dia? Sudah naik ke tingkat mahabbatullah dan yang lainnya kosong. Mahabbatullah, ya. Laita tahlu wal
maridatun walain takabardo wal anamu ridho. lain katakan seandainya hubunganku dengan engkau ya Allah manis, wal hayat maridatun, sedangkan kehidupan di dunia ini adalah pahit, tidak ada apa-apanya. Ya, bahasa Maduranya no problem. Ya, bahasa Bukato ya, no problem, tidak ada masalah. walain katakan wal anamu ridho, seandainya engkau ridho kepada aku ya Allah, wal anamu ridho, dan semua manusia marah kepada aku, Tidak ada apa-apanya, tidak masalah. Yang penting saya dengan siapa? Allah. walain alladhi baini wa bainaka amirun, Wa baini wa bainal alamin kharab. seandainya hubungan antara aku dan engkau ya Allah amirun, makmur, hubungan antara aku dan engkau ya Allah, wa baini wa bainal alamin kharab, sedangkan antara aku dan seluruh alam ini adalah hancur, Tidak ada masalah. No problem. Ya, tidak ada masalah. idza sahha kalbuntu fal kullu hayyinun, jika benar tercipta rasa mahabbah cinta antara aku dengan engkau ya Allah, Fal kullu hayyinun, maka semua yang ada adalah hina. Yang penting saya dengan engkau cinta, tercipta rasa mahabbah itu. wa kullu alladhi fawqa turabi, dan semua yang ada di permukaan tanah adalah tanah. Yang ada di atas tanah, tak lurus. Tanah bukan lurus. Ya, termasuk sampai-sampai di tanah-tanah yang tak perlu diurus. Kenapa? Karena yang diurus cuma siapa? Allah. Ini kalau sudah rasa mahabbah kepada Allah sudah tercipta. Idza sahha minkal muddu, apabila benar rasa cinta Antara aku dengan kau dan aku, orang yang kau cintai ya Allah, fal kullu hayyun, maka selain ini adalah hina semua. Wa kullu ma fawqa turabi turabu, semua yang ada di atas tanah adalah tanah. Ya, ini tanah-tanah yang ada di atas tanah itu tidak usah diurus sudah. Begitulah rasa mahabbahnya Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Bahkan kalau kita baca istighfar ya, habis sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Setelah doa astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Silakan Anda baca istighfar. Tapi istighfar yang kita baca, kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfar yang kita baca ini, kata Rabi'ah, istighfaruka yahtaju ila istighfar. Tapi istighfarmu semuanya ini masih diperlukan untuk diistighfari. Ketika kita baca istighfar, maka bacaan istighfar kita ini masih perlu dimintakan ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita baca istighfar, mulut kita saja yang baca istighfar, sementara hati dan pikiran kita kemana? Tidak baca istighfar. Maka istighfar yang modern ini harus dimintakan ampun kepada Allah. Paham ini? Ini kelasnya sudah kelas apa ya? Kelas tinggi, ya, bukan kelas tingkat lagi. Ya, istighfar kan yahtaju ila istighfar. Istighfar ini harus dimintakan ampun lagi kepada Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Atas apa? Atas istighfar yang aku baca. Lagi, apalagi kita kalau baca istighfar, pikiran kita kan saparang-parang. Maka istighfar seperti ini harus dimintakan istighfar. Ini yang kita doakan. Allahumma ja'alna nuhibbuka. Ya Allah, jadikan aku adalah orang yang cinta kepada Engkau. Wa nuhibbu malaikataka, dan cinta kepada para malaikat, makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Alaiha malaikatun wiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma
melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah maksiat. Ada yang sejak diciptakan sujud terus, dapat bangun wilayahwin yaman. Begitu yaman baru bangun. Ada yang mereka duduk tok, nggak bangun-bangun wilayahwin yaman. Ada yang mereka rukuk tok, ya wilayahwin yaman rukuk tok. Sampai datang hari kiamat rukuk. Ya. Kita kadang-kadang imam baca subhanallahil azim itu, ya. Itu mungkin kita kalau rukuk mungkin beremau, cek suwe di imam. Ya. Ada yang juga lagi yaumil kiamat rukuk tok, tidak bangun, ya subhanallah. Berdiri tok, tidak bangun, duduk ila yaumil kiamat. Kita ngaji antara maghrib dan isya berapa jam? Tidak ada 1 jam, ya 30 menit. Sekarang isya mundur, paling banter 45 menit. Nunggu musiko bersuku-suku batok. Ya, kadang-kadang juga masih menolak oleh jam. Gak isya. Bukan sampai yang saya. Sampai insyaallah gitu. Duduk tak wilayah kiamat, tak bangun. Tapi apa kata mereka? Setelah datang hari kiamat, yang duduk tok, yang sujud tok, yang berdiri saja, yang rukuk saja, tak bangun. Begitu hari kiamat, mereka selesai tugas, mereka mengatakan, ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadati. Ya Allah, kami belum beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baik ibadah, dengan sebenar-benar ibadah. Sudah rukuk tok, sujud tok, berdiri tok, duduk tok, itu masih mengatakan kami belum ibadah dengan sempurna, dengan baik kepada Engkau ya Allah. Kita yang duduk setengah jam dok, rukuk sini, Masya Allah saya luar biasa panjang, karma gitu ya aku. Ya, siapa kita? Siapa mereka? Makanya dianjurkan kita itu cinta kepada para malaikat. Untuk berundel, ya. Sebagai kiri hujan siapa? Malaikat Mikail, Jibril, Mikail. Ya, kadang-kadang mau kerja, mau taklim hujan. Oh, bukan lebih malaikat Mikail. Masuk gak ngerti apa ini taklim. Kok di hujan? Jangan, ya. Semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuma malaikat Mikail cuma pelaksana, ya. Dan pernah melakukan kemaksiatan. Semua yang diperintahkan oleh Allah dijalankan tanpa tawar-menawar. Wa nuhibbu malaikataka, dan aku cinta kepada malaikat ya Allah. Wa anbiya'aka, dan para nabi-nabimu. Wa rusulaka, dan para rasul-rasulku. Wa nuhibbu ibadaka as-salihin, dan kami cinta kepada hamba-hambamu yang saleh. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang yang soleh. Coba tawadhunya Imam Syafi'i, ya. Sudah dipuji oleh Allah, oleh kanjeng Nabi. Imam Syafi'i ini dipuji oleh kanjeng Nabi. Alimul Quraisy yang lahu tibaqal ardi ilman. Orang alim dari bangsa Quraisy yang ilmunya meliputi seluruh bumi ini. Para ulama mengatakan yang dimaksud Rasulullah SAW adalah Imam Syafi'i. Karena di antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang ilmunya menyeluruh kepada permukaan bumi ini, yang dari keturunan bangsa Quraisy cuma Imam Syafi'i, yang lainnya bukan dari keturunan bangsa Quraisy. Alim Quraisy, alimnya bangsa Quraisy, yang bilang tiba oleh ahli ilmu yang ilmunya meliputi seluruh bumi ini, maksudnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang saleh,
walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Masya Allah, tawadhu Imam Syafi'i. Ya, tambah ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan, kullama zada ilmi zada ilmi bijahli. Setiap aku bertambah ilmuku, maka aku merasa bukan tambah pinter, tapi aku merasa tambah bodoh. Ya, Imam Syafi'i semakin alim, semakin mengaku sebagai orang bodoh. Gak boleh kiai sekarang. Kau ngomong alim koyo aku. Ya, dulu aku ngaku kau ngomong alim koyo aku. Ya, kan ada kan? Aku itu macam kiai gede, kiai temenan. Aku kira alim temenan. Ya. Imam Syafi'i tidak mengatakan alim, Imam Syafi'i mengatakan saya ini tambah bodoh. Ya, maka ini alim bahwa jahil. Berarti siapa yang mengatakan saya ini orang alim berarti dia bodoh. Itu kata-kata Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak tambah merasa pintar tapi merasa tambah bodoh. Ya. Apa yang diucapkan di dalam Al-Quran? Wa qul rabbi zidni ilman. Ucapkan, ya Allah tambahkan saya ilmu. Orang ketika tambah ilmu itu berarti orang bodoh, orang pintar. Orang bodoh dianjurkan dalam Al-Quran. Maka tidak ada orang yang merasa alim kecuali dia akan merasa tambah bodoh. Abu Ya Muhammad Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa arda. Ya, beliau mengatakan mazil thaliban. Sampai sekarang saya masih seorang santri. Mazil thaliban. Padahal dia gurunya para ulama. Ya, alama muhaddits, ya, bukan muhaddits Hijaz, tapi muhaddits dunia. Dia masih mengatakan nazil thaliban. Aku ini adalah masih seorang talib, seorang pesantren, seorang yang mencari ilmu. Itu beliau. Ya, maka kata-kata beliau nazil thaliban, saya ini masih seorang santri, saya buat sebagai ikatan alumni pesantren kami. Semua alumni pesantren kami kumpulkan dalam satu wadah ikatan alumni yang bernama MZT. Maziltu Thaliban. Saya masih sebagai seorang santri. Jadi walaupun sudah punya pondok, muridnya ratusan, pondoknya besar, tetap kamu masih seorang santri. Ya, supaya tidak merasa bahwa saya ini wahdat dada. Ya, sampai ketika suatu hari kami hadir di majelisnya Habib Zain pada waktu itu, ikut umroh, kemudian sempat ziarah ke tempat Habib Zain. Waktu itu diterima sekitar jam 12. Setengah 12 kami merapat, silakan masuk, kata putranya Habib Umar. Ya, Habib Zain ajar. Hafizahullah, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat bahagia dan barokah kita semuanya yang hadir malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Beliau ngaji. Selesai ngaji jam 12. Saya mikir usianya sudah 80 tahun lebih, tapi masih semangat ngaji sampai jam 12. Ya, kita 80 kurang banyak. Oh, itu kadang-kadang sampai isya dong. Ya, ada yang kadang-kadang ada. Ya, sudah ada. Artinya apa? Ada kok. Ini jam 12 lebih. Selesai pagi itu jam 12 lebih. Dan di antara ngajinya beliau, berapa banyak ulama-ulama dahulu mendapatkan futuh adalah sebab tawadhu kepada muridnya dan tawadhu kepada jamaahnya. Ya. Hatta law kana syekh, kata beliau, sampai walaupun seandainya seorang guru lam yatawadhu litulabihi, tidak mau tawadhu kepada muridnya, la yanfa'uhu ilmu, tidak akan bermanfaat ilmunya. Subhanallah. Ya, ini bahasa, ini pasang, ini bahasa yang tinggi sekali. Masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya orang-orang dulu, Masya Allah, luar biasa. Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Padahal Imam Syafi'i gurunya, ya, Imam Ahmad muridnya. Tapi ketika Imam Syafi'i kirim salam kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i mimpi Rasulullah SAW menyampaikan kepada Imam Ahmad, ya Syafi'i,
sampaikan kepada Ahmad muridmu, sebentar lagi dia akan mendapatkan ujian dari Allah dan dia akan dipenjara. Suruh sabar dia. Yang disampaikan muridnya suruh berangkat ke Irak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, saya juga muridnya Imam Syafi'i. Ada salam dari Imam Syafi'i. Terus setelah salam, Imam Syafi'i pesan bahwa antum sebentar lagi akan mendapatkan ujian dari Allah dan ujian itu berat sampai antum akan dipenjara. Dan antum supaya sabar, begitu kata Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i dapat isyarat langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Ahmad? Saking senangnya dilepas jubah. Betul ini kata-kata Imam Syafi'i. Iya, dan saya diutus, saya muridnya. Dilepas jubahnya Imam Syafi'i. Saking senangnya itu jubah dihadiahkan kepada muridnya Imam Syafi'i yang menyampaikan kata-kata itu. Paham ya? Nih, karena kamu menyampaikan kata-kata itu, pesannya Imam Syafi'i dari Rasulullah kepada saya, kamu tak kasih hadiah jubah. Dibawa pulang, disampaikan kepada Imam Syafi'i. Sudah saya sampaikan amanatnya panjenengan. Terus bagaimana Imam Ahmad senang, terima kasih, dan beliau siap-siap untuk sabar dalam menghadapi ujian yang akan datang. Sampai penjara Imam Syafi'i, di penjara dan dipecut. Ketika dipecut doanya apa? Ya Allah, biarkan saya dipecut, tapi ketika saya dipecut jangan sampai aurat saya itu terlihat, ya Allah. Begitu mau menolong, naik sendiri, mau menolong, naik sendiri. Arwahnya Imam Ahmad. Ya, coba apa kata Imam Syafi'i? Kalau dikasih hadiah apa sama Imam Ahmad? Dikasih hadiah jubahnya Imam Syafi'i. Sini jubahnya Imam Ahmad. Dicuci, airnya diminum sama Imam Syafi'i. Padahal boleh. Ya, kalau jubahnya Imam Syafi'i dicuci, diminum oleh Imam Ahmad sudah berapa kali? Tidak terhitung. Tapi ini muridnya dicuci jubahnya, diminum airnya oleh Imam Syafi'i. Padahal muridnya. Paham ya? Apa kata Imam Syafi'i tadi? Uhibbus shalihin walastu minhum. Saya cinta orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang yang soleh. Coba tawaduknya Imam Syafi'i. Sudah kayak ibu masih ngaku bukan sebagai orang yang soleh. Oh kita ini soleh berungkaruan, kadang-kadang kau nama soleh kayak aku. Ya, coba ini lihat Imam Syafi'i kata-katanya. Ya, ini campur dulu kita. Ya, uhibbus shalihin walastu minhum. Apa tulisannya? La'alli an anala bihim syafa'ah. Mungkin dengan aku cinta orang-orang yang soleh itu, aku akan mendapatkan syafaatnya orang-orang yang soleh. Allah menjadikan minhum. Dan kita semua disyafaati oleh hamba-hamba Allah yang soleh, khususnya sulaha'u zamanina, orang-orang yang soleh yang hidup di zaman kita sekarang ini. Kita tidak tahu siapa mereka. Mereka banyak yang masyhur, mereka banyak yang tertutup. Mereka banyak yang kita tidak tahu, ditutup oleh Allah Ta'ala, tapi mereka orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau saat ini. Amin ya rabbal alamin. La'adiyatana lebih syafaat. Mungkin dengan aku cinta itu, aku akan mendapatkan syafaatnya orang-orang yang soleh tersebut. Ya. Wa akrahu man bido'an mimman bido'atuhul ma'asi. Dan aku benci dan senang kepada orang yang dagangannya cuma maksiat. Artinya kerjaannya itu tiap hari ngubah maksiat. Aku benci kepada mereka. Wa ikunna sawabun fil bido'ah. Walaupun aku dengan mereka sama di dalam senang maksiat. Ya, ini saking boleh. Awalnya Imam Syafi'i, aku benci, aku cinta kepada orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Ya, tapi aku berharap dengan kecintaanku itu aku menjadi orang yang mendapatkan syafaat mereka. Dan aku benci kepada orang-orang yang kerjaannya maksiat. Aku benci kepada mereka. Sebab kalau cinta kepada orang yang maksiat itu khawatir masuk di dalam kelompoknya mereka. Ya, man ahabba, barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka khawatir kelompok dengan mereka. Almarhum Muhammad ahab yaumal qiyamah. Aku benci kepada orang-orang yang kerjaannya maksiat, walaupun
saya sendiri dengan mereka pekerjaannya sama. Walaupun saya juga ahli maksiat, dua Imam Syafi'i kan nggak pernah maksiat, ya, tidak pernah maksiat Imam Syafi'i. Kerjaannya kan seperti itu luar biasa. Tapi pengakuannya apa? Walaupun saya sama, suka maksiat juga dengan mereka, tapi saya benci kepada maksiat, tak senang saya kepada maksiat. Ya, itulah ketawaduan daripada Imam Syafi'i. Ya, nah, kemudian wa nuhibbu ibadatas shalihin, dan aku cinta kepada hamba-hambaku yang saleh. Maka di dalam hadis dikatakan afdalul hubbi al-hubbu fillah. Paling afdalnya cinta itu adalah yang cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu gimana? Rasulullah bersabda di dalam hadis yang sering kita dengar, ada 7 golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, dan tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, pemimpin yang adil di saat manusia bangun dari alam kubur, yaumul ba'ts, yaumul hasyr, di alam mahsyar, panasnya luar biasa. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai pada lututnya, ada yang keringatnya sampai pada perutnya, ada yang keringatnya sampai di lehernya, tergantung dengan amal perbuatan dia selama dia berada di dunia. Tapi ada 7 golongan yang mendapatkan naungan payung di sisi Allah. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kita tidak bisa masuk. Ya. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya kecantol masjid. Jumat malam Sabtu, waktunya taklim di Al-Huda, kecantol masjid kan? Kecantol ya, kecantol masjid. Artinya kecantol masjid. Wah, Jumat malam Sabtu nanti waktunya taklim di Al-Huda, itu kecantol masjid namanya. Untuk kumpul isi dicantol di masjid. Adi besi dicantol di masjid. Bahan bukan kumpul dicantol masjid. Nawa itu nyantol no. Kumpul tapi ya bukan orangnya, hatinya kecantol masjid. Ya, ini bisa kita. Yang kedua, yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang menciptakan persaudaraan karena Allah, atau lebih, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Saat ini kumpul kita karena apa? Allah. Karena Allah. Yang mengumpulkan kita ini Allah. Hadir karena Allah. Yang nikah, silaturahmi, kumpul orang-orang yang soleh karena Allah. Nanti kita bisa karena apa? Karena Allah. Selesai hadir, nanti kita bisa karena Allah. Maka inilah orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya ini berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sering saya sampaikan, dan ini ternyata sudah dilakukan oleh para salaf-salaf kita. Ketika kami kedatangan seorang ulama dari Suriah, Syekh Abdul Hadi Khossah, juga sebelumnya datang murid beliau namanya Syekh Mar'i Ar-Rasyid, ahli hadis beliau. Ketika kita diajak ziarah kumpul-kumpul, maka sebelum berpisah mereka mengatakan, ini Syekh Abdul Hadi Khossah ini mursyid thariqah Syadziliyah. Beliau mengatakan, mari kita berikrar. Apa ikrarnya? Saat ini kita berkumpul karena Allah dan kita bisa karena Allah. Seandainya nanti di hari kiamat di antara kita ada yang selamat, maka hendaklah menyelamatkan saudaranya yang lain sehingga kita semuanya selamat. Allah menjalankan minhum, dan kita semua selamat di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikrar. Dia ikrar. Kami bersaksi bahwa apabila kami besok di akhirat ada yang selamat, an-najihina ya'khudhu biyadi sahibihi aw biyadi akhihi, yang selamat di antara kita mengambil tangan saudaranya yang lain, artinya menyelamatkan saudaranya yang lain. Ternyata saya ingat pada waktu itu Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah, ya, Ustaz Muhammad, dia cerita dulu ketika kami kumpul dengan Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, ulama besar yang pernah mengislamkan
puluhan ribu orang-orang di Afrika masuk ke Islam satu tahun ganjaran luar biasa. Dari puluhan ribu ya orang ganjaran ini ya misalnya dia itu ganjaran itu beliau mengatakan ketika kumpul dengan Habib Abdul juga ulama-ulama besar, di antaranya Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Idrusi rahimahullah. Beliau mengatakan waktu itu mereka sebelum berpisah langsung berikrar, "An-naji minna ya'khudhu bi yadi sahibi akhihi yaumil qiyamah." Orang yang selamat di antara kita menyelamatkan saudaranya yang lain nanti di hari kiamat. Viral juga di kunjungan Abu Ya Muhammad Alawi Al-Madi ketika di Suriah. Ya, ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi orang Suriah, ada Masyayikh Syekh Razzaq, banyak ulama-ulama besar. Maka sebelum mereka berpisah, mereka langsung berikrar, ya, orang yang selamat di antara kita malam hari ini, katanya beliau hendaklah mengambil tangan dan menyelamatkan saudaranya yang lain. Ikrar. Abu Yaman ini jawab, insya Allah, suaranya jelas, ya, insya Allah, ya, dan mudah-mudahan kita malam hari ini yang selamat, satu atau yang lainnya, insya Allah menyelamatkan saudaranya yang lain, sehingga kita semua yang hadir malam hari ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang dikatakan, Allahumma habbibna ilaika wa ila malaikata wa ila anbiyaika wa rusulika wa ila ibadikas salihin. Sama dengan doa yang tadi, sama. Cinta dengan hamba-hamba yang soleh. Ya. Wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang berkumpul atau lebih karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Nyambung dengan doa berikutnya, Allahumma habib ilaika habibna ilaika, ya Allah cintakan aku kepada Engkau, ya, cintakan aku kepada Engkau, wa habibillah ilayya, dan jadilah Engkau ya Allah cinta kepada aku, ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu sudah maklum, ya, sudah maklum, sudah semestinya. Tapi yang lebih hebat itu ketika Allah cinta kepada kita. Ini yang lebih hebat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Ingatlah kalian kepada aku, artinya kepada Allah, sesuatu yang biasa. Tapi yang luar biasa ketika kita diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Kita harus ingat kepada Allah. Cintai Allah agar kita dicintai oleh Gusti Allah. Allahumma habibna ilaik, ya Allah cintakan aku kepada Engkau. Wa ila malaikatika, dan kepada para malaikatmu. Wa ila anbiyaika, dan kepada para nabi-nabimu. Wa rusulika, dan rasulmu. Wa ila ibadikas shalihin, dan kepada hamba-hambamu yang saleh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba yang saleh, idza ahabba Allahu ta'ala, kalau Allah cinta kepada seseorang, nada Jibril, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, fa'ahibbah, hendaklah kau cintai orang itu. Ya, ketika Allah cinta kepada seseorang, malaikat Jibril dipanggil, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku cinta kepada seorang itu, cintai dia. Faqala Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril menyambut dipanggilnya seluruh penduduk langit, para malaikat. Karena malaikat Jibril kan pimpinannya. Kalau bahasa kita panglimanya, ya pimpinan para malaikat. Ya ahlas sama, wahai para penduduk langit, innallaha ahabba fulana fa'ahibbuh, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk si fulan yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha ahabba fulana fa'ahibbuh,
mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara apa? Mencintai orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang ini wada'allahu al-qabul fil ardh, dijadikan orang ini diterima oleh seluruh penduduk bumi, diciptakan oleh penduduk bumi. Ya, diciptakan. Adakah manusia yang lebih dicintai oleh Allah seperti kecintaan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya, kalau jawabannya tentu ya, tidak ada manusia yang lebih dicintai oleh Allah, ya, melebihi daripada kecintaan Allah kepada Kanjeng Nabi. Saking cintanya sampai Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, ya, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat nama, menyebut nama. Apa tafsirannya? Aila la uzkaru illa wa tudkaru man. Tidak disebutkan namaku kecuali nama akan digandengkan dengan nama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mesti digandeng. Ya, dalam adab, dalam tahiyat, dalam semua hal. Dan sah orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kalau tidak digandeng dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertanyaannya, adakah manusia yang dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak ada. Karena tidak ada, maka ibadah yang paling gampang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah lewat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca sholawat dan seterusnya. Makanya doanya Sibtul Duror Maulid Habsyi di antara rangkaian doanya, natawassalu ilaihi bi asyrafil wasaili ladai, kami bertawassul kepada Allah ya Allah bi asyrafil wasail, dengan paling mulia-mulianya wasilah yang bisa mendekatkan kami kepada Engkau. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti Allah meletakkan qabul fil ardi, ya, diterima di permukaan bumi. Nah, kalau ada satu orang, dua orang itu biasa lumrah itu ya. Tapi umumnya orang maka akan cinta. Coba ya, orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia, kita contohkan saja yang masih hidup, Habib Umar bin Hafidhullah, ya, Habib Zain. Kalau datang ke Indonesia orang rebutan, ya, kepingin salaman rebutan, ya, sampai sama yang jaga, nggak boleh, tapi apa itu? Nggak boleh, oh, ya, sing nangkelan, tapi boleh. Lama mau kau dia awal ini nggak berat hari tak juga mau kapok jadi nyali masih belum. Ya, ini dalam rangka apa? Wadu'al qabul bil ard. Allah meletakkan orang seperti ini diterima di permukaan bumi. Setelah apa? Setelah dicintai oleh penduduk langit. Ya, setelah dicintai oleh penduduk langit. Maka dikatakan Allahumma habbibna ila ibadikas salihin. Ya Allah, ciptakan aku kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau sudah kita cinta kepada hamba-hamba Allah yang soleh, ganti kita berusaha berada di hatinya orang yang soleh. Ya, makanya kalau kita ketemu sama orang-orang yang soleh, ya, apa yang diajarkan oleh sibat-sibat kita, ya, orang tua kita, kan sering kita katakan, ya Habib, ya Syekh, ya Kiai, ya Habib, khalina fi balikum, biarkan aku ada di hati panjenengan, ya, letakkan aku ada di hati panjenengan, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat hati daripada hamba-hamba Allah yang soleh, yang dilihat itu hati-hati hamba-hamba yang soleh. Ya, dilihat hatinya Kiai Hamid Pasuruan, Habib Abu Bakar Gersi, ya,
berulang. Kalau sudah meninggal dunia, apa bisa? Tetap bisa. Itu meninggal itu kan cuma pindah saja tempatnya dari alam dunia ke alam barzah. Tapi ketika kita kontak terus, Fatihah terus sama guru-guru kita, ya, sama hamba-hamba Allah yang soleh, guru-guru kita Fatihai. Terus nyambung dan kita berada di hati guru-guru kita. Allah melihat hati guru-guru kita, hati hamba-hamba yang soleh. Di hati itu ada kita, ya, ada kita. Berarti siapa yang dilihat? Kita dilihat oleh mereka. Kenapa? Karena kita berada di hatinya hamba Allah yang soleh. Ya, ida makun tawaliyan, kalau kamu bukan seorang wali, fakun fi qalbi waliyyin, maka jadilah dirimu berada di hatinya para wali, para aulia. Allah menjadikan nabi. Mudah-mudahan kita semua berada di hati para hamba-hamba Allah yang soleh, terutama para guru-guru kita, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terus akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pandangan itu akan terus barokahnya sampai kepada anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana ashrafna ala والمسلمين عجبا آمين ربي اسمع واعلم وجودنا لا بالحساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد ربي والآل وصحبه عدد تخصصه والحمد لله بالقدر والثناء والحمد لله بالقدر والثناء. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به المكمل الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعل وتفصيلا من اليوم والتربية إلى يوم القيامة إنه لرب العالمين مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به المكمل الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعل وتفصيلا من اليوم والتربية إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به المكمل الواجبات والجائزات والمستعجلات اجعل وتفصيلا إلى يوم الدنيا إلى يوم القيامة بكل ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذين ينفعنا رب وقنا عذابنا وقرب لنا في ديننا مع العهد كبر أنثى وذكر رب وضعنا وافعنا مما ترضي قولك بأن ذكرنا وارزقني كل حلالا دائما وآخر هدمي أولما رضى بخير ونقى كل شر ربنا واصلح لنا كل سوء وأخرنا برضا من العيون وقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر واستر أنت أكرم مستشر وصلاة الله وسلم بالصفاء من إله الحق تعالى والوفاء بكتاب به للناس شفاء
وعلى الأجيال بشرفا وعلى صحب وصحبه الله اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا بمن يسارعون بالطاعة ولا تولنا ليسوا ولا تجعلنا بما خلقنا وحسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله